semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Untuk pembelajaran hari ini, setelah selesai membaca doa, marilah kita buka buku halaman 85, yaitu pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan pembelajaran berikut ini. Bersyukur atas keberagaman. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Bahkan kekayaan seni budaya Indonesia terkenal sampai ke mancanegara. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah rumah adat dengan keunikan masing-masing. Sudah selayaknya kita bersyukur atas beragaman. Karunia yang diberikan Allah ini dengan cara melestarikannya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur? Ayo kita pelajari bersama-sama dalam subtema ini. Indonesia kaya akan budaya. Contohnya adalah tradisi lompat batu di Nias. Seperti apa tradisi lompat batu itu? Marilah kita baca bacaan berikut ini untuk mengetahui isinya. Lompat batu Nias. Lompat batu, khususnya di desa Bawe Matulo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku dengan melompat batu. Mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompat tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisata baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari bacaan tersebut, anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah, di manakah Pulau Nias berada? 2. Apa nama upacara adat di Pulau Nias? Apa yang menjadi daya tarik Pulau Nias bagi wisatawan mancanegara? 4. Siapa peserta upacara adat lompat batu? 5. Mengapa pemuda Nias harus mengikuti upacara lompat batu? Nah, di situ kita bisa melihat ada 3 paragraf. Dari 3 paragraf itu kalian bisa mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian bisa baca kembali untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan pelajaran tentang pemantulan, memahami pemantulan dan penyerapan bunyi. Bella sedang membaca berbagai tradisi Indonesia, salah satunya lompat batu di Nias. Ketika membaca, Bella mendengar bunyi khas penjual bubur ayam. Bella buru-buru menghampiri pedagang itu untuk memesan bubur ayam. Bunyi itu berasal dari sendok logam yang dipukulkan ke botol kosong. Bunyi akan membantu di dalam botol sehingga terdengar lebih nyaring. Selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredam. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu,
kayu, seng, besi, dan kaca. Bunyi juga dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan lagi pelajaran ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran 2 yaitu mozaik. Mungkin anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan mozaik? Iya, betul. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan, kemudian disusun dengan ditempel pada bidang datar dengan cara dilem. Ya. Nah, di sini ada bacaan tentang membuat mozaik rumah adat. Kalian bisa membacanya. Jadi, masalah mozaik nanti kita akan mendapatkan tugas. Kalian mencari rumah adat, kemudian digunting sesuai dengan petunjuk. Dalam pelajaran berikutnya yaitu setelah menyelesaikan tugas mozaik, Ibu akan melanjutkan permainan beberapa tarian tradisional diiringi oleh permainan alat musik tradisional masing-masing. Alat musik tradisional menghasilkan bunyi yang khas. Alat musik tradisional apa saja yang diketahui? Bagaimana bunyi dihasilkan dari alat tersebut? Carilah informasi mengenai 3 alat musik berikut. Bagaimana bunyi dihasilkan pada alat musik tersebut? Di sini ada gendang, seruling, dan gong. Kalian bisa membedakan ketiga bunyi tersebut. Gendang bagaimana cara membunyikannya atau memainkannya, seruling, dan gong. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuktikan bahwa bunyi dapat mengalami pemantulan dan penyerapan. Apa yang dimaksud dengan pemantulan dan penyerapan bunyi? Baiklah, kita lanjutkan. A. Pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti batu, kayu, kaca, besi, dinding, atau seng. Ada 2 bunyi pemantulan yaitu gema dan gaung. 1. Gema. Jika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, maka akan terdengar gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Kedua, gaung dan kerdam. Ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya bunyi asal terdengar tidak jelas. B. Penyerapan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredam. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karpet, kertas, busa, uol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih
dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga keluar ruangan. Demikianlah pembuktian. Untuk membuktikan terjadinya gema dan gaung, mari kita perhatikan beraktivitas di bawah ini. Lakukanlah contoh-contoh ini. Demikianlah, semoga kalian dapat memahami dan mengerti pelajaran yang telah Ibu jelaskan. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita buat tanya jawab. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Ibu akhiri dengan mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Ibu akhiri dengan mengucapkan nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.